Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, seperti biasa sore hari ini lagi di pinggiran rumah, di samping rumah. Nih ngasih makan ayam teman-teman. Nah, sambil ngasih makan ayam kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran ternak ayam skala rumahan, seputaran hobi perayaman. Jadi teman-teman, saat ini dunia perayaman di media sosial khususnya di Indonesia ini lagi ramai-ramainya ya para sedulur. Jadi beberapa waktu belakangan kan memang santer tersiap kabar konflik antara Antoni Putra Martadipura atau Antoni PJF dan Tarno MDN ya dari Aceh. Sebetulnya ini mereka ini berdekatan ya, tinggalnya satu Medan satu Aceh ya, dengan perbatasan kan gitu kan. Yang jelas teman-teman, ini kalau nggak ada berita kayak gini kan memang kadang-kadang kayaknya hambar dunia perayaman, karena isinya cuma orang cerita-cerita katurangan lah, cerita juara kontes lah, cerita ayam impor lah. Jarang kita kemudian dengar-dengar berita hangat tentang aksi panggung untuk saling uji ternakan atau uji materi gitu kan. Iya seru ya gitu kan, namanya juga ayam hobi gitu kan. Dan kalau nggak ada Antoni sebenarnya juga nggak rame ya. Jadi Antoni ini walaupun juga saya dengan segala kontroversinya juga masih jadi public figure ya di perayaman. Kalau di UFC itu juga seperti Max Gregor ya. Walaupun Max Gregor tuh nggak begitu hebat seperti Khabib Nurmagomedov, nggak seperti Islam Makhachev, tapi dia aksi panggungnya luar biasa gitu kan, bisa mendatangkan para penonton yang ramai gitu kan, penonton yang Antoni ini seperti itu. Dan memang perseteruannya ini kesini-sini sebenarnya juga semakin memuncak. Intinya kan pertamanya memang Antoni ini menyentil ya orang-orang di Indonesia yang kemudian ikut kejuaraan atau kan game-game di Thailand gitu kan, yang kabarnya juga juara di big game di Thailand ya. Bahkan ada yang kemudian tampil joget-joget dengan Mr. Manop gitu kan. Soalnya Antoni juga nggak nyebutkan secara spesifik orang-orang yang disindirnya, bahwasanya hal-hal tersebut menurut statementnya Antoni lah settingan belaka untuk ujung-ujungnya untuk jualan ayam gitu kan. Tapi kemudian ada yang terpancing sinilah Tarno MDN ya, yang kemudian memperingatkan Antoni ya, yang memang kabarnya kan sampai dibilang ini sekedar CV penjual kambing katanya. Nah, sepertinya memang mengarahnya akhirnya ke ini ya, ke mau uji materi gitu kan. Dan terakhir memang Tarno MDN sudah mengeluarkan statement, saya rasa sudah sesuai dengan persetujuan ownernya MDN sendiri ya. Dengan sudah diperhitungkan, artinya Tarno MDN kalau bilang kalau mau ketemu ada yang penasaran dengan MDN Aceh itu kan, jangankan 15M, 30M pun mereka akan ladeni gitu kan. Dan bahkan nggak usah di tempat netral, bahkan di pihak yang nantang pun mereka akan datangin, mereka akan mau untuk datang. Jadi udah sangat jelas sekali, clear sekali ya, karena MDN berapa aja nilai T-nya mereka sanggup, dan mau dimanapun tempatnya. Bahkan kalau ini kan clearnya sebenarnya yang dituju sasarannya lah Antoni PJF ya, tempatnya Antoni pun mereka nggak masalah. Dan ini diumumkan di media sosial, udah jelas kan, via YouTube ya, di salah satu kanal YouTube ya. Tapi memang yang bikin kita kecewa ternyata Antoninya sepertinya meletre gitu ya. Kita lihat kok kemudian dia malah jawabnya aneh gitu kan. Saya juga kecewa ya. Kita ini netral-netral aja sih, penghobi ayam, sudah penghobi ayam. Jadi jawabannya kok malah mana ada Tarno punya 15M gitu kan. Justru kemudian ketawa aja, lihat gayanya seperti badut, lihat postur tubuhnya. Nah ini kan ngaranya udah main menghina secara fisik gitu kan ya, nggak boleh lah. Antoni kan kabarnya udah insaf, udah jadi ahli agama, janganlah seperti itu. Apapun makhluk ciptaan Tuhan tuh kita nggak boleh hina, karena ciptaan Tuhan, kalau kita menghina ciptaan Tuhan berarti kita menghina, melecehkan yang menciptakan makhluk tersebut gitu kan. Dan itu nggak pantas gitu kan. Karena MDN ini apapun dia, kalau saya lihat dia masih dalam tahap-tahap
etika sopan santun gitu kan. Yang jelas dia akan merespon daripada keluar-keluarnya statementnya Anthony Martadipura. Karena saya yakin memang akhirnya juga akan direspon ya, karena memang kalau nggak direspon akan merusak reputasi daripada MDN Aceh sendiri saya pikir. Dan ini saya yakin sudah sudah dengan persetujuannya ownernya MDN Aceh sendiri ya. Dan nggak mungkin kalau ownernya kemudian datang, saya setuju bos ya, nggak mungkin lah. Bos tuh cukup di rumah biasanya. Kalau saya ketemu bos-bos mainan yang bos-bos ayam itu di rumah, yang berangkat itu ya anak buahnya, asistennya gitu kan. Bosnya ya modal cuannya doang gitu, ngapain gitu ngair-ngairin ayam, kok aneh amat gitu kan. Remuk nanti sekelas perusahaan Toyota, Yamaha, Suzuki kalau orang Jepangnya pemiliknya harus dandan motor di Indonesia gitu kan. Nah itu gambarannya. Jadi ya yang fair aja lah, kita semua berharap sama Anthony Martadipura ya, karena ini kan sebenarnya udah jelas nih, clear gitu kan. Dan akhirnya ya kalau memang seperti akhirnya ya kita semua bisa menilai sendiri ya. Bisa kemudian netizen Perayaman bisa menilai sendiri siapa yang kemudian melakukan drama, siapa yang kemudian ayam sayur, siapa yang kemudian sekedar pansos ya gitu. Ya balik lagi ke netizen semua. Yuk matur nuwun, sekedar hiburan sore, obrolan sore, bukan maksud apa-apa, kita netral aja. Yuk matur nuwun, salam seduluran semua.